Selamat sore jemaat yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukresno Purwanto SSI. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 6 bait yang pertama dan kedua. Hai masyurkanlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah pada sore hari ini kita mulai dengan pengakuan dalam hati kita demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah pada sore hari ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema ibadah berbuahlah seperti kehendak Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 6, bait yang ketiga dan keempat, hai masyurkanlah. Sang Putra Serta
Matius 22 ayat 37 sampai 40 akan kita pakai sebagai dasar untuk kita kembali mengingat hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan kedua, dihapuskan dosaku. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Pengampunannya yang tertulis dalam berita anugerah Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13 yang demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita memuji nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama, kedua, dan keenam. Sabdamu abadi. Surah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti dan berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Dan kami merasakan betapa segarnya berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengawali minggu kami hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi dasar hari lepas hari dalam kami menjalani kehidupan dan merasakan pemeliharaan-Mu setiap harinya. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan berfirmanlah Tuhan, kami juga siap Engkau pakai untuk mewartakannya. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, tapi biarlah kami Engkau mampukan dan Engkau layakkan serta Engkau urapi untuk merefleksikannya dan mewartakannya serta mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulkan dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya sebuah anggur yang asam? Apa yang hendak aku lakukan kepada kebun anggurku itu? Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ayat terakhir, ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari
Mazmur 50. Oh, 80, non sewu. Di sini 50. Mohon maaf Bapak Ibu, karena di Warta Gereja 50 ini. Mazmur 80 ayat 2 dan 3 langsung dilanjutkan ayat 9 dan 10. Saya majelis akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Ayat yang kedua, hei gembala Israel, pasanglah telinga. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dilanjutkan ayat yang ke-9 dan 10. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Kami akan membaca bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua saya ambilkan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai ke 3. Dilanjutkan ayat 8 sampai ke 16. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberikan judul Saksi-saksi Imam. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dilanjutkan ayat yang ke-8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena imam ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu.
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan ia mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat yang terakhir, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membaca secara pribadi Lukas 12 ayatnya yang 49 sampai dengan 56. Lukas 12 ayatnya yang ke-49 sampai dengan yang ke-56 yang demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, bacaannya akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau zaman dulu itu ada lagu dangdut, yang dangdutnya dulu dengan sekarang kan berbeda ya. Kalau dangdutnya sekarang itu yang ditonjolkan atau yang dikedepankan, yang dijual adalah body atau fisiknya. Jadi body semlohai gitu ya. Terus seksi pakaiannya gitu-gitu. Suaranya jelek kira masalah, sing penting ki awake aduhai gitu ya. Bisa disawer. Nah, zaman dulu dangdut zaman dulu enggak masalah bodinya jelek, enggak masalah lemu rak popo misalnya. Bahkan dia mukanya jelek juga enggak masalah. Ya toh, nek zaman dulu mukanya jelek, Meggy Z apa ganteng? Kan ora ya. Tapi wah, lagunya Meggy Z itu luar biasa. Nah, ini yang mau saya nyanyikan ini, waduh, nyanyikan. Itu bukan lagunya Meggy Z, tapi lagunya penyanyi dangdut, saya lupa namanya. Saya nggak sempat browsing. Tapi bagi Bapak Ibu paling pasti tahu. Yang masih muda-muda ini, yang lahir tahun 90-an biasanya nggak tahu. Kayaknya sih nggak tahu. Dugaan saya nggak tahu. Tapi buat ini yang duduk di sini, paling enggak pasti tahu. Yang singer-singer, pasti tahu. Nah, lagunya gini kira-kira. Ahai. Wah, pada enggak tahu. Cintaku terbagi dua. Enggak ada yang nerusin? Ya udahlah, saya aja. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Dua-duanya ku suka, sama-sama nilainya. Ahai, wah itu kira-kira. Wah, kira-kira sing nyawer iki. Ya, jadi itu lagu yang menarik buat saya Bapak Ibu, karena ketika itu ternyata poligami itu sudah dimulai dari lagu. Maksudnya bercinta-cintaan yang atau pacaran yang lebih dari satu itu tidak cuma zaman sekarang pasangannya, tapi juga zaman dulu sudah ada yang kayak gitu. Digambarkan dari lagu. Ceritanya kalau yang nyanyi itu perempuan, berarti yang perempuan ini suka pada dua pria. Suka pada dua pria yang sama-sama dia suka. Penilaiannya kan nggak mungkin 100 semua ya. Kalau misalnya yang sempurna itu adalah 100, mentoknya itu adalah 100, penilaiannya menurut sang perempuan ini sama-sama 50-50. Sampai ada syairnya, untukmu 50 dan untukmu 50. Genap 100% cintaku. Sampai ada syairnya kayak gitu. Artinya kan berarti dia nggak bisa milih ya. Dia nggak bisa menentukan sama dia aja deh. Nggak bisa, soalnya sama dia juga aku seneng. Berarti gimana milihnya? Nggak milih? Oh, pilih semua. Tapi ini gambaran ternyata memilih itu tidak semudah yang dikira. Jadi memilih sesuatu itu tidak segampang orang bilang, alah guru garek pilih dong, wong podo-podo ganteng ki nek misalnya kau milih ki ra ono rugine, misalnya kayak gitu kan. Mudah orang menilai gitu, tetapi paling tidak kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu memilih itu tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, ada seninya ternyata, seni memilih itu ada seninya, memilih itu ada seninya. Dan bacaan kita Bapak Ibu akan kita lihat dari sudut pandang bagaimana cara memilih, seni memilih. Kan kita tahu ya Bapak Ibu, bacaan kita itu mungkin ini pernah dibaca sebelumnya ya. Saya menduga sudah pastilah Bapak Ibu pernah membaca Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 56 ini. Ini salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sungguh kontroversial, sungguh sulit untuk dipahami. Tidak mudah memahami kata-kata Yesus ini. Dan ini maksudnya apa? Kita kan sudah terlanjur nyaman dan menerima khotbah dari siapapun pendetanya, termasuk Pak Bambang Wi, itu kan bahwa Yesus itu pembawa damai. Yesus itu pembawa damai, Yesus itu penasihat ajaib, Raja Damai. Kan sampai ada lagunya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Terus apa lagi?
Raja damai, kan sampai gitu lagunya itu dari Yesaya itu kan. Yesus itu raja damai kan. Enggak pernah dikotbahkan Yesus itu pembawa perang, pembawa perpecahan, enggak pernah, kecuali dalam teks kita Yesus itu pembawa pertentangan. Jadi kalau kita lihat itu sampai misalnya kalau di bahasa Indonesia kan zaman sekarang, anak gaul zaman sekarang mungkin ya. Kamu menyangka, ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang bawa damai di atas bumi. Oh, jangan terburu-buru, mari-mar, saya membawa pertentangan, kira-kira gitu. Jadi Tuhan Yesus dalam teksnya itu, dalam kesaksian penulis Injil Lukas itu justru malah membawa pemisahan. Dan kita akan melihat teks ini, teks yang mengejutkan dan teks yang membuat kita tidak nyaman ini dari sudut pandang seni memilih. Seni memilih yang dibalik semua pilihan kita itu akan berbuah pertanyaannya. Pilihan kita itu berbuah seperti apa? Berbuah seperti kehendak Allah atau berbuah yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi dalam pilihan kita, apapun pilihannya, itu pasti membuahkan hasil. Buahnya seperti apa? Itu tergantung kita juga. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, bacaan kita ini pernah dikotbahkan. Saya mengutip tafsirannya salah satu teolog atau pendeta, bukan pendeta GKJ, pendeta HKBP di Jogja. Tapi pendeta HKBP itu kan muter ya, mutasi gitu, enggak menetap kayak kalau GKJ sekali ya ditahbiskan di GKJ itu ya sampai emeritus. Kecuali ada apa-apa atau ada persoalan apa ya pindah, kayak saya ini gitu ya. Pindah gitu ya. Jadi yang tadinya saya di Salib Putih terus pindah ke Ngalian. Tetapi pada hakikatnya pendeta GKJ itu kan pendeta lokal yang ya udah sampai emeritus di situ. Nah, ini tafsirannya pendeta di HKBP yang nggak tahu sekarang beliau sudah melayani di mana. Itu mencoba menawarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk melihat teks ini dari sudut pandang bahwa teks ini atau perkataan Tuhan Yesus dilihat dari kacamata bagaimana kita memilih. Nah, khotbah ini Pak Pendetanya ini menawarkan, ini paling enggak ada beberapa kategori pilihan. Bacaan kita itu bisa dilihat pilihan-pilihannya. Yang pertama, antara memilih, menerima, atau menolak. Bacaan kita itu pilihannya menerima atau menolak, ini yang pertama. Yang kedua pilihannya bertahan atau menyerah, ini yang kedua. Yang ketiga pilihannya serius atau cuek, serius atau enggak peduli, serius atau cuek. Nah, jadi dari pilihan-pilihan ini, tiga pilihan ini, pilihan pertama menerima atau menolak, pilihan kedua bertahan atau menyerah, pilihan ketiga serius, mau menanggapi serius atau cuek aja. Nah, coba kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Dari yang pertama, menerima atau menolak, kita lihat ayat 49 sampai 50. Ayat 49 sampai 50, khususnya ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu justru untuk melemparkan api, dan apinya itu bukan api yang padam tetapi api yang menyala. Dan bagaimana menerima baptisan. Dari 49 dan 50 ini terkait melemparkan api dan menerima baptisan, Bapak Ibu dan Saudara, ini hakikatnya begini. Manusia itu kan sudah dosa banget ya. Panjenengan dan saya itu penuh lumpur dosa. Setiap orang yang bersalah, setiap orang yang berdosa sudah sebuah kemestian bahwa manusia yang berdosa itu pasti mati, dihukum. Nek wong salah itu dihukum, enggak ada aturan dalam sosial kemasyarakatan manusia itu kalau salah itu dibebaskan. Ya walaupun itu di negeri Wakanda ada ya, yang salah dibebaskan. Tapi kalau logikanya idealnya yang salah itu ya harus dihukum. Apalagi yang berdosa itu hukumannya mati. Itu sudah harus itu dilakukan. Ayat 49 aja Yesus bilang gitu.
Aku itu datang membawa api, dan apinya menyala nih. Aku harapkan ini sudah menyala betul. Artinya Bapak Ibu, memang manusia itu jatahnya dihukum. Dihukum oleh api dari Tuhan, dari surga. Api yang membinasakan manusia yang berdosa. Jadi panjenengan dan saya itu jatahi kena api. Panjenengan dan saya itu jatahi dihukum. Wis cetha kuwi. Menariknya, hukuman ini tidak bisa dihilangkan. Tetapi oleh Tuhan Yesus dibawa dan dikenakan kepada dirinya. Sehingga dirinya yang dihukum, bukan manusia. Jadi dirinya yang dihukum lewat penderitaan, kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Ini hukuman yang harus ditanggung manusia. Karena kalau mengutip kata-kata si Dilan ya, kamu itu nggak sanggup, biar aku aja yang dihukum. Kamu nggak sanggup menerima hukuman itu, biar aku aja. Jadi yang menerima hukumannya Tuhan Yesus, dan itu digambarkan sebagai baptisan. Supaya apa? Supaya panjenengan dan saya selamat, yang gambaran selamatnya adalah didamaikan, diperdamaikan dengan Gusti Allah. Nah, kalau sudah begini, panjenengan dan saya itu diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang mau menerima hukuman api menyala ini, api penyucian ini. Pilihannya, pertanyaannya, panjenengan dan saya akan tetap menolak Yesus apa mau menerima? Pertanyaannya begitu. Pilihannya kemudian, kalau situasinya itu sudah seperti ini, Yesus yang menerima hukumannya, pilihannya tinggal panjenengan dan saya tinggal milih, mau tetap menolak Tuhan Yesus atau mau menerima Tuhan Yesus. Lah kok masih ditanyain toh Mas Krisno? Lah kan kita sekarang juga ke gereja. Ya kan kita sekarang juga beribadah naik minggu, nong gereja, aktif berpelayanan, bergereja. Yo jadi majelis, yo jadi singer, yo jadi organis, yo jadi aktivis apapun itu di gereja. Kok masih ditanya menerima Yesus apa enggak? Bapak Ibu dan saudara, menerima atau menolak Yesus bukan soal aktif atau tidak. Tidak hanya digambarkan dari situ. Tetapi ketika panjenengan dan saya tidak mau mengampuni orang lain dan memaafkan orang lain yang melukai hati kita, dan tidak mau menolong orang lain yang melukai hati kita, itu sudah menolak Tuhan Yesus. Jangan dikira menolak Tuhan Yesus itu adalah mereka yang tidak beragama Kristen. No. Jadi yang menolak Tuhan Yesus itu adalah mereka yang tidak mau melakukan teladan Tuhan. Mengasihi, melayani, mengampuni, menolong siapapun yang membutuhkan. Aku hanya menolong mereka yang menolongku. Aku hanya menolong mereka yang baik padaku. Aku hanya menolong mereka yang sudah cetos esok deknen akan nulungi aku. Kalau kayak gitu, kita menolak Tuhan Yesus. Pilihan kayak gitu, kira-kira menurut Bapak Ibu akan berbuah seperti apa coba? Monggo direnungkan. Maka yang pertama, menerima atau menolak. Ini lebih dari sekedar menerima Yesus dengan masuk ke ajaran agama Kristen atau menolaknya dengan tidak beragama Kristen. Hati-hati Bapak Ibu. Di luar kekristenan jangan-jangan ada orang yang beragama lain yang lebih ngeresteni ketimbang kita. Dari sikapnya yang ketika dilukai dia tetap menolong. Ini yang pertama, menerima atau menolong. Yang kedua, bertahan atau menyerah. Nah, bertahan atau menyerah itu dari ayat 51 sampai 53. Ini kan pertengkaran keluarga ya. Yesus itu nampaknya mengamati
Di keluarga itu sering kerengan ki antara bapak dengan anak laki-lakinya, ibu dengan anak perempuannya, menantu perempuan dengan ibu mertuanya, dan sebagainya. Itu yang sering kerengan kalau di rumah. Kan jarang ya menantu perempuan atau menantu laki-laki kerengan dengan mertua laki-laki gitu kan, jarang ya. Nah nampaknya Yesus itu mengamati kayak gitu. Tapi ya saya percaya jemaat GKJ Bululor nggak ada yang kerengan kayak gitu ya. Amin ya. Neng khotbah urung rampung sanadyan amin. Nah itu Yesus memakai gambaran itu bukan soal kerengannya, tetapi peristiwa atau kehadiran Yesus pada zamannya di keluarga saja belum tentu satu keluarga mau menerima Yesus. Jadi ketika di keluarga saja, satu keluarga di zaman Yesus bisa jadi bentik hanya karena satu, misalnya suami mendukung Yesus, yang istri enggak mendukung Yesus, atau sebaliknya. Itu aja bisa bikin kerengan. Antara bapak kemudian melihat Yesus, opo kayak cah nom kok kaya ngono kae, sing nom anake, loh dia itu progresif, nah gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Ada pertengkarannya itu, perpisahannya itu justru kayak gitu. Pertentangannya itu justru kayak gitu. Antara yang menolak Yesus atau yang menerima Yesus. Nah, pertentangan itu kemudian tinggal kuat-kuatan. Tinggal kuat-kuatan. Antara aku tetap percaya kepada ajarannya Yesus atau tidak. Nah, kuat-kuatan. Itu tidak cuma di rumah, kemudian melebar ke lingkungan luar rumah, lingkungan masyarakat. Kuat-kuatan. Antara percaya Yesus atau enggak, kuat-kuatan. Sampai di pekerjaan juga gitu, antara percaya Yesus atau enggak, kuat-kuatan. Dan di lingkungan yang lebih luas. Maka dari kuat-kuatan ini, antara yang menolak atau yang menerima, pilihannya adalah mau bertahan atau menyerah. Karena menerima Yesus, konsekuensinya tidak ringan. Kita kan tahu ya, jadi Kristen itu kan konsekuensinya tidak ringan ya. Mulai dari ketika sekolah, ini aja sedang viral nih. Ada salah satu sekolahan yang muridnya tidak mau untuk mengenakan identitas agamanya, kemudian jadi dibully yang kemudian jadi viral. Itu aja mereka. Kita aja yang Kristen aja, kadang-kadang di sekolahan itu, dimulai dari sekolah itu, kadang-kadang sudah mulai ada diskriminasi. Saya itu dulu Bapak Ibu, semoga yang sekolah zaman sekarang enggak ya. Saya enggak tahu ini teman-teman yang masih sekolah itu apakah mengalami atau enggak. Zaman saya dulu sekolah di dalam negeri, sekolah di dalam negeri, sekolah di negeri. Kalau di luar negeri kan swasta gitu ya. Sekolah di dalam negeri, zaman saya dulu, sing Kristen guru saya, guru agamane sopo? Ora ono. Terus diserahke karo pendetone kono gereja, engko nulis khotbahe, kemudian ditandatangani kuwi dibiji mlebu rapor. Itu aja sudah mulai ada diskriminasi ya. Nah kayak gitu loh. Yang kemudian boleh deh nek pelajaran agama kamu mau keluar boleh Krisno, enggak ikut boleh. Tapi nek mau ikut juga enggak apa-apa. Ketika saya ketimbang nong jobo gabut ya ngapain nong jobo dhewean ya. Kan gabut saya. Arep kok ora nang perpustakaan Pak Krisno? Cek cilik nang perpustakaan ngapain ya? Ya wis lah, melu nang kelas. Nang kelas yo gur dielek-elek. Sing mati itu bukan Tuhan Yesus loh Krisno. Enggak enak kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tunggal kita itu mau bertahan atau tidak. Di pekerjaan juga gitu. Waktu saya di Salib Putih ada majelis yang cerita, Pak Krisno, saya itu ya, saya kan guru SD. Saya itu ditawari, mau nggak jadi kepala sekolah? Oh boleh, tapi syaratnya satu, apa? Ganti KTP. Wah nggak usah aja, nggak jadi. Oh ya wes, guru kaya ngono. Tapi itu Pak KCE guru Siti. Oh jane iki soal iman apa soal KCE Siti? Nah itu tantangan-tantangan yang mulai dari yang ringan sampai yang besar. Mau bertahan atau menolak dan sebagainya Bapak Ibu. Nah itu contoh bertahan atau menolak. Yang serius atau cuek, ini ayat 54 sampai dengan 56. Ini tentang kemampuan membaca tanda-tanda alam dibandingkan dengan kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Ini sindiran Tuhan Yesus.
Lah, kita itu kan bisa menilai tanda-tanda alam ya Bapak Ibu. Kita kan bisa melihat ya. Ini sekarang ini sudah mulai mendung-mendung, kita akan kemudian menerjemahkannya sebentar lagi akan turun hujan. Kalau mendung-mendung kita menerjemahkannya nggak mungkin, oh engkau bakal ketiga, kan nggak mungkin. Tahu ketiga nggak? Ini yang nom-nom. Jangan-jangan nggak tahu ketiga. Ketiga itu yang ketiga, oh salah. Ketiga itu musim kemarau. Nah, kita tahu bisa melihat tanda-tanda alam. Di Salatiga itu kalau misalnya buah kapas itu pada turun, berarti akan musim panas. Nah, kalau biji kopinya sudah mulai meletek, siap-siap bediding, gitu-gitu ini. Sudah pada bisa membedek kayak gitu. Nek di Semarang itu ya nek panase hot potato, panas ngentang-ngentang gitu ya, itu ya mesti ya kemarau. Atau siap-siap malah kita itu kadang-kadang sok kebalik ya. Terakhir ini panas ngentang-ngentang, wah lah pantesan panas ki mau udan. Kita kan bisa membaca tanda-tanda alam kayak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengkritik, menyindir, tanda-tanda alam bisa kamu baca, tanda-tanda akhir zaman kok nggak bisa. Tanda-tanda akhir zaman dari mana? Ketika mulai Yesus datang mewartakan sabda kebenarannya itu sudah mulai tanda-tanda akhir zaman. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Itu sudah sindiran itu Bapak Ibu. Nah, garek para ahli Taurat dan orang Yahudi itu mau menanggapinya serius atau cuek aja. Nek serius dia akan mulai bertobat. Kalau cuek aja ya tetap kembali kepada kehidupannya yang lama. Nah, pilihan-pilihan kayak gitu Bapak Ibu, yang kemudian dilihat dari bacaan kita. Sama ketika sekarang dalam kehidupan kita itu banyak pilihan. Mau pilihannya itu paling tidak dua pilihannya itu. Pilihan pertama berbuat baik atau pilihan kedua tidak berbuat baik. Pilihan pertama berbuat baik atau pilihan kedua tidak berbuat baik. Pilihan pertama melakukan hal yang benar atau pilihan kedua melakukan hal yang tidak benar. Tentu idealnya adalah melakukan hal yang apa Bapak Ibu? Hal yang benar atau tidak benar idealnya? Idealnya tentu kita melakukan hal yang benar. Dalam setiap keputusan kita itu, pilihan-pilihan kita itu idealnya kita harus melakukan hal yang benar. Tapi kan kadang-kadang kita diberhadapkan pada situasi yang seringkali memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Iya apa ya? Satu contoh sekarang, jujur-jujuran ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga mau jujur nih. Ini pakai salon pas di sini juga mau jujur saya. Ini salon pas. Jujur-jujuran, siapa yang SIM-nya nembak? Guru saya ini. Luar biasa. GKJ Bululor bikin SIM-nya enggak ada yang nembak pakai cara jujur. Tepuk tangan dong. Oh, keren. Jujur ini saya nembak SIM-nya kala itu. Enggak usah pakai alasan saya ngakoni saya nembak. Itu enggak baik Bapak Ibu. Tapi ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya? Ada. Saya mengalami banyak konsekuensi dari SIM yang nembak itu. Contoh lagi, ada rambu-rambu yang dilarang enggak ya? Itu hal yang simple ya. Nah, saya kalau di Ngalian bisa ngasih contoh rambu yang dilarang. Jadi kalau di pasar Ngalian itu Bapak Ibu pernah ke Ngalian? Di pasar Ngalian itu kalau lewat gangnya itu sebenarnya hanya satu arah. Jadi hanya bisa masuk. Kalau keluar harus lewat yang mubeng. Tapi jemaat Ngalian saya tanya, siapa yang lewat samping pasar kemudian kalau mau pulang mau ke PP atau ke Permatapuri atau ke Wahyu Tomo atau ke BSB, kalau pulang lewat pasar cung? Ada yang ngacung. Terus saya bilang, kuwi melanggar aturan yo. Wong ana plange verboden ra oleh lewat. Mulane macet nang pasar ki ngono guyu kabeh. Nah, itu contoh simpel, ternyata kita juga memilih hal yang buruk. Ini yang ringan-ringan, sekarang yang berat. Pilihan mau selingkuh atau tidak. Oh ya jelas tidak no Pak. Kok ya sampai selingkuh loh. Saya beberapa kali mendampingi pasangan Kristen yang terjadi perselingkuhan.
Selalu alasannya pembenaran diri. Lah bojoku sing gaplek yuk Pak, jelai kok galak main tangan kok Pak. Lho aku yo mending selingkuh apa mending cerai wae. Padahal kita tahu cerai itu boleh apa enggak. Bojoku main tangan Pak. Bojoku nek wis ngomong Pak, nyelekit. Ya wis to Pak, aku selingkuh, aku salah, aku ngaku dosa Pak. Ngaku dosa aja karo aku Bu, ngaku dosa aja karo aku Pak, karo Gusti Allah. Tapi kan sering kita diperhadapkan pada situasi yang demikian, mau selingkuh atau enggak. Sing sekolah arep nyontek apa ora? Sapa sing nek sekolah, nek ujian sekolah nyontek? Gur aku iki, Gusti Allah. Cuma saya nih yang nyontek. Saya ngakoni SMA saya nyontek nih Bapak Ibu. Ini cah 66 ra ono sing nyontek. Oh luar biasa. Oh ada. Wah, bertobatlah anakku. Ngakoni ini saya nyontek gara-gara ya ngakoni saya enggak sinau wis nyontek wae lah ngono. Ngepek jawaban kancane. Ngakoni saya. Itu yang simpel. Anak-anak aja diperhadapkan pada situasi yang kadang memaksa untuk melakukan hal yang tidak baik. Apalagi kita yang kaum dewasa. Jujur atau tidak, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang demikian. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita nggak pernah bisa menghindar dari itu. Tapi ada tips yang harus kita kemudian rasakan dan harus kita renungkan bersama-sama. Karena begini, mau pilihan melakukan hal yang benar atau baik, atau pilihan melakukan hal yang buruk, itu sama-sama ada resikonya. Sama-sama resikonya seringkali tidak enak. Dan semuanya itu membuahkan hasil. Membuah hasilnya kalau ngopo. Bahkan pilihan yang menurut kita baik sekalipun, itu aja tidak sempurna kok. Itu harus kita sadari dulu. Maka Bapak Ibu dalam rangka seni memilih, ini ada beberapa tips. Yang pertama, ketika kita mau memilih, riset dulu. Goleki dulu. Ki ada dua pilihan ki. Pilihan satu ini resikonya apa toh? Goleki dulu, riset dulu, cari dulu resikonya apa. Dan keuntungannya apa? Riset dulu. Pilihan yang kedua yang buruk itu resikonya apa toh? Goleki dulu, riset dulu, cari dulu. Apapun pilihannya, yang kedua Bapak Ibu, setelah kita riset adalah yang kedua itu tanggung jawab. Tanggung jawab dengan pilihan kita. Jangan nyalahke Gusti Allah. Tanggung jawab. Saya sedang mendampingi jemaat yang terpaksa harus memilih yang buruk dengan mengkhianati Tuhan. Dia adalah pemuda yang mau menikah, terpaksa harus mengkhianati Tuhan. Saya nggak bisa bilang hitam putih kemudian. Sebagai pendeta saya bisa aja, kowe salah, kowe dosa. Tapi karena tahu ceritanya bagaimana, saya kemudian nggak bisa bilang hitam putih, kowe salah, kowe dosa. Dan bersyukurnya Bapak Ibu, Gusti Allah kita itu tidak hitam putih loh. Gusti Allah kita itu areanya abu-abu, bahkan berwarna. Gusti Allah kita itu areanya berwarna, tidak hitam putih. Nek hitam putih kita semua itu sudah nggak selamat tenanan. Bersyukurnya Gusti Allah kita itu berwarna. Arep milih sing elek, karena Gusti Allah itu berwarna yang itu digambarkan sebagai kasih setianya yang luar biasa kepada panjenengan dan saya. Gusti Allah mampu untuk mengubah pilihan yang buruk dari kita itu menjadi berkat. Bersyukurnya begitu. Maka dua tips yang pertama ini, yang pertama itu riset lebih dahulu, cari semuanya yang paling banyak. Lalu yang kedua ketika memutuskan, mulailah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan pilihannya. Mau pilihan apapun itu, bertanggung jawab dengan pilihannya. Jangan menyalahkan Gusti Allah. Aku ini memang ini pilihan saya tidak sempurna Tuhan. Bertanggung jawab dengan pilihannya. Dilakoni nek ana kesulitan-kesulitannya dan penderitaannya, ya ditampa dan dilakoni. Justru orang yang sangat jelek, sangat buruk sekali menurut saya adalah mereka yang tidak bertanggung jawab dengan pilihannya. Sekalipun pilihannya buruk. Tapi bertanggung jawab. Nah yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, setelah riset dan bertanggung jawab dengan semua resiko yang akan dihadapi dari pilihannya, yang ketiga adalah berdoa. Serahkan pada Tuhan, doalah.
Dan akuilah, mohon ampun Tuhan, aku harus memilih hal yang jelek ini. Misalnya, mohon kekuatan dan penghiburan serta pemeliharaanmu Tuhan, penyertaanmu, karena aku memilih yang baik ini. Resikonya berat, memilih yang baik ini. Berdoalah, apapun keputusannya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk mengurapi setiap pilihan-pilihan kita. Kalau sudah begitu, kita bisa berharap pilihan kita itu akan berbuah. Berbuahnya seperti apa? Kita harapkan berbuahnya seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi akuilah, kita itu manusia. Seringkali kita itu harus terpaksa memilih yang buruk. Nek memang harus terpaksa memilih yang buruk, bertanggung jawablah. Tapi idealnya kita memilih yang baik. Idealnya kita memilih Tuhan Yesus Kristus. Idealnya kita bertahan, idealnya kita serius merespon panggilan Tuhan. Selamat memilih, selamat belajar bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dipimpin oleh majelis gereja. Jemaat mohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami dalam hidup kami begitu banyak pilihan, dan kami harus memilih di antara dua pilihan, apakah kami akan menyerah atau tetap bertahan, kami akan menerima Engkau atau menolak Engkau, kami akan serius menanggapi, merespon panggilan-Mu atau mengabaikannya dengan cuek. Itu pun juga kami hayati dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami diperhadapkan pada pilihan-pilihan kami. Seringkali kami mengakui dan menyadari kami memilih yang buruk daripada yang baik. Namun demikian Tuhan, pada bacaan kami kali ini kami diingatkan, apapun pilihan kami biarlah kami bertanggung jawab, karena dengan bertanggung jawab ini kami didewasakan. Karena jangan sampai, bahkan seringkali kami ketika memilih yang baik pun, ketika menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan ketika kami memilih yang baik pun, kami seringkali tidak bertanggung jawab dengan melarikan diri. Karena itu Tuhan,
Ajar kami untuk tetap setia dengan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kami, bahkan sekalipun kami harus merasakan konsekuensi yang tidak mudah. Karena kami percaya Engkau memampukan kami percaya Engkau menyertai kami percaya Engkau mengurapi kami, dan Engkau tidak tinggal diam. Engkau tidaklah hitam putih tetapi penuh warna dengan setiap keputusan-Mu yang senantiasa selalu menyertai kami, bahkan di saat situasi yang terpedih sekalipun karena konsekuensi dari pilihan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk berpikir dahulu lebih panjang sebelum kami memutuskan, dan ajar kami untuk bertanggung jawab serta memohon pertolongan-Mu dalam setiap keputusan kami, sebaik apapun, karena keputusan yang baik itu kami sadari belum tentu itu sempurna. Masih banyak ketidaksempurnaan dari pilihan kami yang baik ini. Oleh karena itu, mampukan kami untuk senantiasa menyerahkan dan memohon pertolongan-Mu. Tuhan, kami mengaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat di mana-mana tempat, khususnya GKJ Mbululor. Tuhan berkati para pelayan-Mu, penatua, pendeta, diaken dalam melayani Engkau di tengah jemaat ini. Melayani demi keluhuran nama-Mu di tengah jemaat ini. Nah, karena itu kami serahkan para pelayan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, khususnya Bapak Pendeta Bambang Wijayanto dalam menggembalakan dan mendampingi perjalanan spiritual jemaat-Mu, GKJ, majelis dan jemaat GKJ Bululor. Tuhan urapi dengan setiap kebijaksanaan, hikmat yang dari Engkau saja. Engkau cukupkan juga kebutuhannya melalui jemaat GKJ Bululor. Tuhan, kami juga mendoakan setiap program dan pelayanan dari majelis GKJ Bululor bagi jemaat. Tuhan berkati setiap program pelayanannya, sehingga menjadi sarana untuk penguatan, penghiburan, dan pendewasaan iman jemaat GKJ Bululor. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami para kasepuhan yang lanjut usia, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Somitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Juzairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrawati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atia Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak N. Sugiono, Ibu Ponium Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiah, Bapak Sumar, Ibu Kasri, Ibu Sumarni Jaswati, dan para kasepuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Urapilah Tuhan dalam usianya yang lanjut, kiranya juga tetap merasakan pemeliharaan-Mu, sehingga iman dan keyakinannya semakin dikuatkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan mencari pekerjaan dan jodoh. Tuhan urapi dan berkati, sehingga ketika menerima atau ketika mendapatkan pekerjaan dapat dihayati sebagai sarana kecukupan dari Engkau, sarana berkat dari Engkau, dan melakukan setiap pekerjaan apapun itu dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Demikian juga saudara kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan, biarlah dalam masa pencarian ini juga dipakai untuk melayakkan diri, memantaskan diri, sehingga ketika Engkau memberi pasangan hidup, saudara kami dapat juga menjadi pasangan yang menolong pasangannya untuk menjadi pasangan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak almarhum Bapak Sandi Broto Pratiknyo yang kehilangan orang tuanya pada hari Sabtu 30 Juli yang lalu. Tuhan kiranya beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Sandi Broto Pratiknyo, sehingga dimampukan untuk menjalani kehidupan selanjutnya dengan keikhlasan, kebesaran hati, dan juga penuh sukacita, karena Bapak Sandi Broto Pratiknyo telah bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan surgawi. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja. Tuhan urapi dan berkati dalam proses pembangunan gereja. Biarlah jemaat dan juga tangan Tuhan berkarya dari setiap orang-orang yang Engkau pakai untuk memenuhi setiap kebutuhan panitia pembangunan gereja. Demikian juga kami mendoakan panitia
sidang klasis dari GKJ Bululor yang sebagai gereja penghimpun. Tuhan urapi para panitia yang telah terbentuk, dan Tuhan berkati dan urapi dalam kecukupan dalam setiap pembiayaan yang telah dirancangkan, sehingga GKJ Bululor bisa melayankan persidangan dengan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, dan persidangan klasis Semarang Barat yang ke-41 bisa berjalan dengan setiap keputusan-keputusan yang lebih berhati-hati, lebih bijaksana, lebih menjawab tantangan dan pergumulan zaman. Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan. Ayat nat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai dengan 3. Kuberi persembahan. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula jemaat dan pelaku ibadah di gereja ini yang sama-sama tengah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto SSI. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bapak Pendeta dimanapun dia berada untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa yang di surga, kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan akan mendatangkan berkat yang besar. Saat kita sedang berkekurangan pun jangan pernah ragu untuk memberikan persembahan, sebab Dia akan menggantinya berlipat-lipat. Terimalah persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa segala yang dimiliki adalah kepunyaan-Mu. Maka sedikit saja dari harta yang sudah Engkau titipkan ini tidak akan berarti apa-apa. Namun kita dapat mempersembahkan yang terbaik.
Tuhan, aku tahu Tuhan, Kamu mengasihi kami, dan aku mau taat dengan firman-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa yang di surga, berkatilah majelis dan penatua yang akan mengelola persembahan tersebut. Biarlah dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Allah dan berguna sebagai alat melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Tak lupa pula kami berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nyanyian pengutusan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.